Di awal perjumpaan kita di edisi kali ini, kita bahas yang ringan-ringan dulu aja ya. Kita akan bahas permintaan salah satu subscriber kami di Instagram yang minta kami bahas kenapa di Liga Indonesia ini lebih banyak klub yang pakai pemain asal Brazil. Sebenarnya ini sih udah banyak yang bahas ya, tapi nggak apa-apa, kita akan kasih jelaskan sedikit saja ya. Di Liga 1 saja musim ini kurang lebih itu ada 32 pemain asal Brazil yang tersebar di berbagai klub Liga 1. Alasan pertama kenapa tim-tim Indonesia ini senang pemain Brazil itu adalah skill. Kita tahu Brazil adalah salah satu negara penghasil talenta-talenta berbakat dunia. Sejumlah bintang dunia lahir dari Brazil. Sebab di Brazil ini sepak bola itu adalah agama kedua. Di Brazil, para orang tuanya itu justru mencanangkan anak-anaknya ini jadi pemain bola. Nah, bakat alami Brazil yang dikembangkan sejak dini inilah yang akhirnya membuat Brazil ini penuh dengan talenta berbakat yang otomatis akan dilirik oleh klub-klub luar negeri termasuk di Indonesia. Yang kedua adalah gaya main. Skill atau gaya main ciri khas Brazil ini tuh unik. Speed ditambah olah bola dan gaya tersendiri khas Brazil atau istilahnya gaya samba yang membuat para pemain Brazil ini tuh banyak disukai. Sebab pemain Brazil ini tuh beda dengan Eropa. Para pemain Brazil itu lebih lentur, nggak kaku seperti kebanyakan pemain Eropa. Nah, gaya seperti inilah yang menurut para klub Indonesia ini mirip dengan gaya main di Indonesia yang lentur dan nggak terlalu kaku. Yang ketiga, kenapa klub-klub Liga Indonesia itu suka pemain Brazil? Karena adaptasi. Cuaca di Brazil itu hampir mirip dengan di Indonesia. Subtropis yang beriklim lembab cenderung panas yang membuat para pemain Brazil ini tuh akan sangat mudah beradaptasi dengan iklim Indonesia yang hampir sama dengan iklim di Brazil. Jadi kalau pemain Eropa itu akan kaget ketika pertama kali main di Indonesia yang iklimnya lembab sekaligus panas. Kalau orang Brazil mah udah biasa, hampir sama kok, jadi mudah adaptasi lah gitu. Yang keempat alasannya adalah pemain Brazil ini tuh biasanya lebih murah. Biasanya harga pemain Brazil yang belum pro atau belum pernah main di liga top Eropa ini tuh jauh lebih murah dibanding para pemain Eropa. Contoh aja ya, harga top scorer Persib David da Silva itu justru jauh lebih murah dibanding pemain Persib lain seperti Ezra Walian yang naturalisasi ataupun Mark. Jadi intinya, para pemain Brazil ini tuh lebih menguntungkan bagi klub Indonesia dibanding pemain Eropa. Dan satu lagi, para pemain Brazil ini tuh biasanya cepat akrab dengan pemain lokal sebab para pemain Brazil ini tuh biasanya tuh suka humor yang mirip dengan tipikal para pemain Indonesia. Ya kurang lebih seperti itulah ya, moga aja cukup membantu ya. Intinya gini, ada beberapa keuntungan. Pertama, adaptasi. Kedua, lebih murah. Ketiga juga humoris. Yang keempat ya, yang pertama adalah skill pemain Brazil. Itu ya, mungkin menurut kami seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Rio Sport Channel. Dan balik lagi saya sekarang pakai baju atau jersey wasit lagi. Kenapa? Kita ingatkan lagi. Soalnya udah nembekan nih, tapi ada berita nih, wasit-wasit nih ada yang didenda atau disanksi nih. Gimana PSSI? Kok diem-diem baik? Oke, selain berita yang udah kami sampaikan di segmen awal, kita juga masih ada beberapa berita. Hari ini khusus edisi Liga 1 aja dulu ya, soalnya Liga 2 kita akan cari di edisi selanjutnya ya. Ada berita apa saja sih di edisi kali ini ya? Kita akan simak pelan-pelan aja ya, satu persatu aja. Makanya nikmatin aja sambil ngopi ya, sambil pacaran mungkin, yang punya pacar, yang jomblo ya menes. Oke, daripada panjang lebar, kita akan langsung beraja. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas semuanya, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup yang belum subscribe ya subscribe dulu lah, dengan aktifkan juga notifikasi loncengnya biar kalian nggak ketinggalan berita-berita dari kami yang terbaru ya. Like juga, share juga, dan komen juga. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Komdis PSSI terbitkan lagi denda per tanggal 2 Agustus 2023. Ingat,
per tanggal 2 Agustus 2023. Ada denda-denda apa saja ya? Yuk kita lihat. Yang pertama adalah Silverio Junio, striker Borneo FC, didenda 10 juta dan larangan tampil 1 kali. Pelanggarannya adalah pelanggaran serius pada Elias Dolah, pemain Bali United, di pekan kedua. Ingat, pekan kedua lo ya, yang luput dari sanksi wasit. Oke, ini pelanggarannya kan di pekan kedua, tapi diterbitkannya di pekan ke-6. Kenapa baru sekarang diterbitkannya? Halo Komdis. Terus tuh wasit kan nggak ngasih kartu, wasitnya dihukum nggak? Kan lalai. Yang kedua adalah Panpel Borneo FC, didenda 20 juta. Pelanggarannya adalah matinya air di stadion dan mogoknya bus yang dipakai pemain Bali United saat menuju ke stadion. Air mati sama bus mogok aja 20 juta cuy. Ini pun di pekan kedua loh. Yang ketiga, Stefano Cugura, pelatih Bali United, didenda teguran keras. Pelanggarannya adalah protes berlebihan pada wasit saat lawan Borneo FC. Ini pun di pekan kedua. Yang keempat, Walter Zenga, direktur teknik Persita Tangerang, didenda teguran keras. Pelanggarannya adalah protes keras pada wasit dan tak pakai ID card. Giliran wasit diprotes, malah yang protesnya yang dihukum. Giliran wasitnya salah, pada diem-diem baik, licik amat. Ya orang juga nggak bakalan protes lah kalau wasitnya bener, ya nggak? Yang kelima, Panpel Persik Kediri, didenda 25 juta. Udah tahu dong pelanggarannya. Pelanggarannya adalah gagal mencegah adanya supporter Persib saat Persik Kediri menjamu Persib Bandung. Yang keenam, Persib Bandung didenda 25 juta. Pelanggarannya udah tau lah, supporter Persib hadir di Stadion Brawijaya saat Persik Kediri versus Persib Bandung. Yang ketujuh, Ricky Kambuaya dari Dewa United, didenda teguran keras. Pelanggarannya adalah memancing reaksi kemarahan tim lawan saat menghadapi Bali United. Nah ini kan aneh, orang marah itu kan ada sebabnya. Nah tuh yang bikin sebab masa nggak dihukum sih? Enak amat ya. Kalau gini mah nantinya akan jadi banyak yang ngikutin dong. Ejek aja tuh pemain di lapangan, toh nggak dihukum juga kok. Keblinger nih Komdis nih. Yang kedelapan, Arif Catur Pamungkas dari Persebaya, didenda 10 juta. Pelanggarannya kartu merah langsung saat menghadapi Persija Jakarta. Yang kesembilan, Persebaya Surabaya, didenda 25 juta. Pelanggarannya adalah adanya supporter Persebaya saat lawan Persija Jakarta. Yang ke-10, Panpel Persija, didenda 25 juta. Pelanggarannya gagal mengantisipasi adanya supporter Persebaya saat laga Persija versus Persebaya. Oke, untuk denda-denda ini tuh kita cuma bisa nyengir ya, dan nggak bisa protes sepenuhnya sama Komdis. Kenapa demikian? Aturan ini kan atau peraturan ini kan dibuat pasti atas persetujuan para klub dong. Kenapa para klub setuju pada peraturan ini dan peraturan ini dibuat? Kalau sekarang ada klub yang ngerasa dirugikan atas denda ini, ya balik lagi. Kemarin-kemarin kenapa setuju peraturan ini dibuat? Nah, yang setuju kemarin tuh siapa peraturan ini dibuat? Itu yang harus dicari tahu. Dari Persebaya, nasib Aji Santoso di Persebaya cuma 9 poin lagi, alias cuma 3 pertandingan saja. Manajemen Persebaya memberi waktu pada Aji Santoso 3 pertandingan lagi dengan poin maksimal 9 dan minimal 6 poin, alias 2 kali menang dan 1 kali kalah. Jika kurang dari 6 poin, otomatis Aji didepak dari Persebaya. Buat kami ini sedikit mengejutkan sih. Kenapa demikian? Aji Santoso itu prinsipnya adalah selalu suka pakai pemain muda dan talenta muda. Tapi 2 musim yang lalu gagal, dan musim ini pun manajemen Persebaya minta Aji mengubah gaya itu dan ambil pemain berpengalaman, dan itu pun dilakukan oleh Aji, tapi belum oke juga. Jadi ini yang salah pemainnya atau gaya latihnya sih? Padahal jika kami lihat Aji Santoso ini tegas loh saat melatih, tapi ya itulah kekurangan Aji. Kalau kata dia nggak mau rekrut lagi pemain yang udah dibuang, ya nggak bakalan direkrut lagi meskipun bagus. Ya ini egonya Aji Santoso ya begini.
Nah makanya itu mungkin ya ini yang membuat Persebaya atau manajemen Persebaya itu berpikir ulang gitu. Dari Persib Bandung, ini yang sering kami bilang, seorang pelatih kepala itu sangat berperan dalam permainan sebuah tim. Yang paling utama diperlukan dari seorang pelatih kepala itu adalah kepercayaan. Jika para pemain percaya dan mau dengerin kata-kata pelatih, pasti progres pun berjalan. Ya emang Boyan Hodak di debutnya belum berikan kemenangan, tapi banyak yang bilang permainan Persib sudah mulai enak dilihat, terutama lini belakang. Padahal pemainnya itu-itu juga loh, tapi kok beda ya mainnya. Alberto Rodriguez yang biasanya gerasak gerusuk jadi tenang, kalem, dan tanpa kompromi. Nick Kuipers yang biasanya keteteran jadi lebih baik lagi nih, udah bisa sering nutup. Bola-bola lambung selalu bisa dihalau, ya biasanya malah keteteran. Ya emang sih baru satu laga, tapi lumayanlah progresnya. Nah kan akhirnya timbul pertanyaan, kenapa lini pertahanan Persib mulai membaik padahal pemainnya itu-itu aja? Kenapa kemarin-kemarin enggak? Hal ini tuh nggak lepas lagi dari background seorang pelatih. Hodak yang notabene mantan back tengah hebat, ya mungkin ya udah hatam ya di luar kepala gimana caranya jadi back tengah tangguh. Sementara Luis Milla kemarin itu yang notabene seorang gelandang, tentu ciri khasnya adalah main cantik ala tiki-taka dia. Boyan Hodak sendiri mengakui kekurangan timnya saat lawan Bali United, yakni penyelesaian akhir, dan katanya sih ini akan dibenahi. Artinya apa? Hodak ini secara tidak langsung mengatakan butuh striker pelapis yang sepadan, dan Persib nggak punya itu. Padahal ini tuh udah kelihatan dari musim-musim lalu, tapi ya gitu, Persib selalu kesulitan cari striker pelapis yang bagus. Lini tengah pun demikian. Kita lihat Boyan Hodak memainkan Dado secara full time. Artinya apa? Hodak ini butuh pemain yang bisa lama pegang bola alias playmaker. Hodak tahu Maklok ini adalah breaker dan Madinda lebih kesenang nyerang ketimbang bagi bola. Dan Hodak pun tahu itu, dan itu memang masalah Persib dari musim-musim lalu. Dan ini pun kenapa nggak dibenahi? Ada yang komen lagi. Sok tahu lu, bukan sok tahu. Tapi coba deh lihat dan dengar ucapan Boyan Hodak usai laga. Kami memiliki beberapa peluang namun tidak bisa mencetak gol, dan itu hal yang perlu kami perbaiki. Nah, udah jelas dong. Memiliki beberapa peluang tapi tak bisa mencetak gol. Untuk bisa mencetak gol apa yang dibutuhkan? Yang pertama ya butuh striker yang haus gol. Yang kedua butuh gelandang atau playmaker yang bisa mengkreasikan ini. Bener dong, kalau nggak ada dua unsur ini gimana menyetak gol? Bukan kami sok tahu, tapi memang ini kenyataannya. Lalu apa yang dibutuhkan? Yang pertama tentu saja Persib butuh striker jangkung yang unggul dalam duel udara atau duel heading. David Da Silva persentase gol sundulannya itu sangat kecil, sangat minim. Persib butuh striker yang punya kelebihan dalam heading, biar Ciro nggak capek-capek lari di sisi sayap tapi nggak ada yang nyundul. Kalau lokal selain BP siapa ya saat ini? Kami rasa mungkin Ramadan Sananta cukup bagus headingnya ya. Kalau asing ya cari aja striker jangkung, lepas salah satu pemain asing yang ada. Contoh mungkin Kosuke Kinoshita, tingginya lumayan tuh 190 dari Jepang sih ya. Dan oke juga tuh sundulannya. Yang kedua yang dibutuhkan adalah playmaker. Kalau lokal saat ini yang mampu atur ritme itu siapa ya? Mungkin Evan Dimas kali ya di masanya itu ya. Ya kalau asing ya Ze Valente itulah. Tapi ya bisa juga yang lain. Ini cuma saran lo ya. Oke, mungkin itu saja ya edisi singkat kita kali ini ya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau masih banyak kekurangan di video-video kami. Kami akan terus memperbaiki, makanya dukung terus dong buat kami agar kami ini jauh lebih berkembang, jauh lebih baik lagi. Oke, ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Ria Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Ria Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.